di dalam masjid ini. Semoga dengan pujian alhamdulillah, kesyukuran yang kita rampakkan kepada-Nya, Allah akan kekalkan segala nikmat-nikmat yang ada. Pada masa yang sama, nikmat yang ada itu akan memancing dan mendatangkan nikmat-nikmat yang lain, sebagaimana janji-Nya, in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur maka akan tambah nikmat. Salam dan salawat di atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Kita kenal iman, kenal Islam dan ihsan. Kita duduk di bumi Allah ini adalah karenanya, sebagaimana Allah katakan kepada Nabi Adam alaihissalam, walau anna Muhammad ma khalaqtuka, kalau bukan karena Muhammad aku tidak ciptakan kamu. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Habibullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan salam dan selamat tadi kita akan mendapatkan sabatul uzmanya nanti, terutama di padang mahsyar, dan seterusnya kita diakui sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah. Semoga perjumpaan kita pada malam ini akan membawa hikmah dan barokah kepada kita semua. Maka pada malam ini sedikit saya akan menceritakan pada masa yang singkat ini bahwa di dalam sembahyang kita ada doa yang sentiasa kita ucapkan. Cuma adakah doa itu telah dimakbulkan oleh Allah ataupun tidak? Apa doa yang dibaca itu? Ihdinas shiratal mustaqim, bimbinglah aku di jalan yang lurus. Sebelum kita menjelaskan apa jalan yang lurus itu, maka doa yang berikutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang diberi nikmat kepada mereka. Nah, siapa mereka yang dimaksudkan di situ? Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin. Jalan Nabi, Siddiq, Syuhada, dan orang-orang saleh. Nah, sekarang apakah kita dengan mereka sudah ada satu ikatan janji atau bai'ah? Itu pertanyaan. Sebelum kita ke masalah tersebut, kita coba sama-sama mengkaji secara jujur apa yang dimaksud dengan Shiratal Mustaqim itu yang kita minta kepada Allah, jalan yang lurus itu. Maka bila kita lihat di dalam beberapa tafsir, ada yang mengatakan, para mufassirin mengatakan jalan yang lurus itu Islam. Alhamdulillah. Yang kedua, ada yang mengatakan jalan yang lurus itu Al-Quran dan hadis serta ijma' dan qiyas. Alhamdulillah, semuanya itu benar. Tetapi pada satu hari saya mengikuti satu halaqah al-musyayikh, pertemuan yang para mursyid tarekat se-Nusantara hadir bersama di negeri Sabah di Pondok Pesantren Idrisiyah Tasikmalaya, Indonesia pada tanggal 22 Januari tahun ini. Di situ ada perbincangan apa yang maksud dengan jalan yang lurus.
lurus itu menurut kacamata tasawuf. Maka setelah kita buka dalam kitab Miftahus Surur karangan Syekhul Wafatil Arifin, Miftahus Surur kunci pembuka dada. Maka di sana terdapat satu hadis dari sanad yang sah yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dan Al-Basar. Rasulullah bersabda, "Anna aliyan karramal wajha." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Sayyidina Ali karramal wajha telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi, biqaulihi, maka beliau berkata, "Ya Rasulullah, dullani ala at-turuqi, dullani ala aqrabit turuqi ila Allahi wa ashaliha ala ibadi abdaliya indahu ta'ala." Tunjukilah aku jalan yang lurus menuju Allah, mudah dibuat, abdaliya, Allah sangat ridha kepadanya dan Allah terima. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bimudawamati zikrillah sirran wa jahran." Jasalah kamu berzikir dawam sama ada jahar maupun sir. Maka di sini dipahamkan berjalan yang lurus itu adalah zikir. Terus apa makna zikir? Kita cakap mana tarifnya dulu. Tarif zikir, apa yang kita buat, apa yang kita ucapkan, dari ucapan dan perbuatan itu menyentuh jiwa kita untuk mengingat Allah, maka itu zikir. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran." Orang-orang yang beriman, sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya dan ingatlah di dalam hati. Maka zikir itu ingat kepada Allah. Sekarang coba kita menggunakan akal secara jujur. Apa saja yang kita ingat? Katakan orang yang sudah haji ingat Ka'bah, pasti ingatan itu langsung ke Ka'bah. Ingat itu tidak boleh singgah di mana-mana. Begitu lurus, karena jalan yang lurus adalah jalan yang paling dekat. Maka dalam perkara ini, berdasarkan hadis tadi, berjalan yang lurus itu adalah zikir. Faqala Ali, lalu berkata Ali, kullun nas, apakah untuk semua manusia? Maksudnya apakah untuk dirinya atau untuk orang lain? Ya, kullun nas zakirun nafahus syahid bisaidin. Maka qala Allah Ta'ala, lalu Allah Rasulullah berfirman dalam hadis, Rasulullah bersabda, "Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah." Seabdal ucapan yang aku ucap dan diucap oleh nabi-nabi sebelum aku, la ilaha illallah. Walau anna as-samawati wal ardi fi kaffah, sekiranya langit dan bumi berada di sebelah timbangan, wala ilaha illallah was sama, wala ilaha illa fi kaffah, la ilaha itu pada sebelah timbangan, la rajahat bihim, maka dia lebih berat. Dan seterusnya Rasulullah bersabda, wala taqumul qiyamah walal ardi, dan tidak akan terjadi hari kiamat di atas dunia ini,
yaqulu la ilaha illallah, selama ada orang yang mengatakan la ilaha illallah. Summa qala Ali, lalu Ali berkata, pakaipa ashkuru, bagaimana caranya aku berzikir? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, gammid aynaka wasmat min la ilaha illallah thalatha marrat, thumma qul laha thalatha wa la asma, thumma qala dhalika bi rabbil sudur. Maka Rasulullah mengatakan, ucapkanlah la ilaha illallah, pejamkan matamu, gammid aynaka, ucapkan la ilaha 3 kali. Lalu Rasulullah mengucapkan summa qul la ilaha 3 kali wa la asma, dan aku mendengarnya. Summa qala dzalika bi rabbis saut, lalu aku mengucapkan 3 kali. Inilah sejarah, inilah hadis yang menceritakan bahwa Sayyidina Ali ditalqinkan kalimat la ilaha illallah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita bertanya, apakah Sayyidina Ali baru tahu la ilaha illallah pada masa itu? Tentu tidak, karena beliau sudah Islam. Maknanya diijazahkan. Maka alhamdulillah bagi para ikhwan awal tarekah di Nusantara yang ada 45 tarekah mutabarah yang sesatnya begitu banyak, bahkan beratus-ratus. Karena apabila Allah mengatakan may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida, siapa yang mendapat petunjuk dan hidayah, biarlah dia diberi petunjuk dan hidayah. Tetapi siapa yang disesatkan oleh Allah tidak dipertemukan dengan seorang wali yang mursyid. Itulah tadi wali yang mursyid, minan nabi was-siddiqin was-syuhada was-shalihin. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita selalu mendengar hadis Nabi, al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Sekarang apa yang menjadi pewaris yang diwariskan? Tadi sudah hadis yang menyatakan dari sejak Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad SAW, maka warisan yang satu itu, abdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah, itulah yang diwariskan. Karena itulah sifat abdal ucapan yang diucapkan oleh para nabi dan rasul sejak Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad. Lalu itu diwariskan al-ulama warasatul anbiya, diwariskan kepada para ulama warasatul anbiya sebagai pewaris Nabi. Jadi yang dikatakan warasatul anbiya menurut ahli tasawuf adalah para mursyid, bukan seperti orang awam biasa, tapi mursyid yang termasuk dia walian mursyidah. Karena ada 4 golongan di tuan-tuan. Pertama, rasul. Seorang rasul dia juga seorang nabi, dia juga seorang mursyid, dia juga seorang wali. Yang kedua, nabi. Nabi itu bukan rasul, tapi nabi juga sebagai seorang mursyid dan dia juga sebagai seorang wali. Maka rasul dan nabi wajib menyampaikan kepada umat bahwa dia rasul atau dia nabi. Rasul untuk seluruh umat, nabi untuk dirinya atau keluarganya. Golongan yang keempat, mursyid. Dia bukan rasul, dia bukan nabi, tapi dia mursyid. Apa arti mursyid? Yang membimbing roh murid-murid yang menuju Allah, sehingga muridnya hudurul qalbi ma'allah, sentiasa hadir hatinya bersama Allah. Jadi dia mursyid, dia juga wali. Dan ada wali, bukan mursyid, bukan nabi, bukan rasul, tetapi mursyid dan wali
Bahkan ada ulama mengatakan haram hukumnya kalau dia mengatakan dirinya dia mursyid dan wali. Tapi ada mengatakan di mereka tidak boleh mengatakan bahwa dirinya mursyid, dirinya wali. Ini dirahasiakan. Karena yang mengenal wali hanya seorang wali. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Itu wali-wali Allah itu orang yang tidak ada rasa takut, tidak ada rasa risau, tidak ada. Kenapa mereka tidak takut? Sebab tadi bahwa qalbi ila Allah, dia sentiasa ingat Allah. Bahkan mereka kalau lupa kepada Allah hanya satu saat, itu melanggar adab dengan Allah. Satu saat lupa kepada Allah, mereka melanggar adab. Dan ada mengatakan kalau syirik dibagi tiga: syirik jahar, syirik kopi. Satu syirik bagi mursyid, syirik rasa. Apa syirik rasa itu? Sekiranya seorang merasakan dirinya yang hebat, dirinya yang gagah, dirinya buat itu, buat ini, itu mursyid. Maka itu syirik. Jadi rasa di dalam dirinya bahwa bukan dia yang berkuasa, bukan dia yang pandai, bukan dia yang berbuat sesuatu pada dekatnya. Karena dia dalam wilayah la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud. Tetapi ada seorang nabi. Sebab di dalam 4 golongan ini apa yang sama tadi? Wali. Wali pada Rasul, wali pada Nabi, wali pada mursyid, wali pada wali. Ada seorang Nabi yang lebih tinggi kewaliannya daripada mursyid yang diceritakan dalam Al-Quran. Kita tentu semua tahu siapa dia. Nabi Idris dengan Nabi Musa. Nabi Musa Nabi dan Rasul, tapi Allah perintahkan untuk belajar berjumpa dengan seorang. Maka dia telah mencari Nabi Idris dan telah berjumpa dengan Nabi Idris. Riwayatnya panjang. Setelah jumpa, lalu dia ingin belajar dengan Nabi Idris. Nabi Idris kata, kamu tak boleh belajar dengan aku, kamu tak akan sabar. Buat perjanjian, kamu tak boleh tegur apa yang aku buat. Jadi singkat cerita yang sikit ini, maka panggillah orang perahu, naiklah perahu pergi ke seberang. Nah dia memang orang tempatan, tapi bila sampai dia lubangkan perahu. Nabi Musa mula berpikir, ini kerja tak betul. Sudah naik perahu pergi dilubangkan lagi. Nah, kata Idris, aku sudah kata kamu tak boleh sabar di kotaku. Sekarang tidak bisa kita. Oh jangan bagi aku peluang sekali lagi. Oke. Di satu tempat dia duduk, dia tertidur, baru bangun sudah membunuh seorang budak yang tidak berdosa. Ini lebih-lebih lagi nyawa ini dibunuh. Akhirnya juga Nabi Idris kata, kalau begitu berpisahlah kita. Masih juga minta. Akhirnya mereka Nabi Idris mengajak membangun satu tembok yang rubuh. Gila, kita sudah lapar, tak makan, orang kampung minta makanan tak bagi, kita mau bangun tembok lagi. Nah, kan sudah kata sama kampung. Akhirnya selesai, baru Nabi Idris bagi tahu. Jadi ketajaman rohani, kewalian daripada Idris lebih tinggi daripada Nabi Musa. Apa kata Idris? Kamu hanya melihat apa yang ada di depan, tapi kamu tidak melihat yang jauh daripada itu. Saya tadi bocorkan perahu itu kenapa? Karena halaman lagi kaki tangan kerajaan akan mengambil perahu itu. Semua perahu yang cantik akan diambil. Maka saya lubangkan. Nah, setelah mereka lihat nanti lubang, mereka ingat ambil. Yang punya nanti boleh tambah semula, boleh cari rezeki. Budak tadi akan memurtadkan ayahnya, maka aku bunuh dia. Dan di dalam bangunan tembok kita bangun ada harta yatim.
mata, sebelum balik sudah dapat. Nah, jadi inilah, kita bukan ingin menjadi wali. Ya, saya memang pernah jadi wali. Karena waktu kami dan saya walikan sendiri. Wali kawin, ya. Wali kelas, wali nikah, tapi bukan wali itu. Cuma kita bagi gambaran bahwa betapa pentingnya kebersihan rohani, betapa pentingnya hati ini. Sehingga maaf, di dalam tarekat Qadir Naksabandiyah, mursyid kita mengajar kepada kita. Saya sendiri telah duduk dengan beliau dan selama 1 bulan belajar apa pesan-pesan beliau. Pertama terungkap di dalam undian mutiara, jangan benci kepada ulama sezaman. Saya kata, bagaimana kalau dia tak betul, tidak seakidah dengan saya? Betul. Ingat, mereka buat sesuatu karena mereka gunakan akalnya, ada alasan. Yang kedua, di akhirat nanti bukan dia yang ditanya, kamu yang benci yang ditanya. Kalau kamu tak setuju dia, bagi saudara kamu juga. Satu agama, satu nabi, satu Al-Quran. Beliau kata, ini di akhir zaman yang paling berbahaya adalah ulama. Kenapa? Karena ulama ini sesat menyesatkan, saling kafir mengkafirkan. Tapi kita tidak. Kenapa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasul ada contoh yang baik. Orang yang meludah beliau, orang yang menyimpar beliau dengan tanah. Bila satu hari tak ada lagi ludah, tak ada lagi tanah, tak ada lagi apu, beliau bertanya, mana langganan aku yang biasa aku limpas di sini? Orang kata sakit, Nabi datang lawat mereka. Masya Allah. Yang kedua, jangan salahkan ajaran orang lain. Ya. Sebab orang bergaduh di dalam konteks agama, bergaduh dalam perjalanan. Bila sudah sampai tempatnya, tidak ada orang bergaduh lagi. Sudah sampai. Yang bergaduh di jalan. Saya datang dari Tawa, jalan naik kapal terbang. Ada jadi laut, jalan telabakan, jalan laut, jalan depan, mentang-mentang jalan atas. Saya salahkan mereka. Tapi bila sampai ke tidak ada lagi yang cakap. Ini satu gambaran. Jadi pergaduhan itu dalam perjalanan, dalam kita beramal. Orang yang sampai kepada Allah tidak akan bergaduh. Mereka sudah sampai. Mengikuti Rasulullah SAW, jangan salahkan ajaran orang lain. Sehingga dikatakan la ikraha fid din, tidak ada paksa dalam agama. Arti bagi orang kafir tidak ada yang paksa. Karena maknanya tidak menyalahkan. Tetapi Nabi mengatakan ini yang betul. Jadi kita sebagai dalam ajaran tarekat Naksabandiyah, sebab bukan kita saja yang benar, orang lain pun juga benar. Ya. Yang ketiga, jangan cari salah mulut orang lain, jangan berdebat. Karena perdebatan itu mengikuti nafsu, mencari kemenangan. Bila kalah, marah. Bila menang, bangga, ria. Islam musyawarah, musyawarah, berbincang, itu Islam. Tapi hari ini bagaimana kita lihat, tuan-tuan, ya Allah, alhamdulillah saya masuk terikat berguru dengan seorang mursyid. Jangan berhenti beribadah sekalipun disakiti orang lain. Menyayangi orang membenci kepada kamu. Jangan menyesatkan dan mengkafirkan siapapun. Surga itu bukan milik kita. Jangan tentukan orang itu kamu masuk neraka, kamu masuk
ini, kamu buat ini, jangan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu kata Allah. Kamu orang yang terbaik di antara manusia, mengajak berbuat baik, mencegah munkar, melarang. Wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah. Kita diajar bagaimana berhubungan dengan sesama yang sederajat, dengan orang yang lebih tinggi daripada kita, dengan orang yang di bawah kita yang miskin. Sampai beliau mengatakan, coba rasakan dirimu, bagaimana rasanya menjadi orang yang miskin, yang tidak punya. Orang yang miskin itu bukan kehendaknya, itu qudratullahi rabbi. Karena Islam adalah agama yang satu, wa kunu ibadan ikhwana. Jadi kamu hamba Allah yang bersaudara. Sehingga saya bercakap di akhir zaman yang telah terjadi di depan mata kita sekarang. Nah, sehingga beliau mengatakan, saya pernah sampai katakan, kenapa kita kalau makan saja kita baca Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar? Kenapa kita ada Allahumma barik li? Kenapa kita mengatakan berkatilah datang rezeki kami lana? Ujung wa qina azaban, jauhkan kami dari api neraka. Salah satu tuan makan sendiri pun tetap bacaan wa barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Kenapa? Karena doa ini doa yang mengikat antara Islam yang satu dengan yang lain. Saya kata, bagaimana mengikat? Menghadapi meja makan, beliau pegang segenggam nasi. Coba kau lihat nasi ini. Berapa orang yang terlibat nasi ini? Yang mengolah sawahnya, yang menanam padinya, yang baca dia, yang racun nyakitnya, yang menuai dia, yang bawa ke kilang sampai jadi beras, sampai di depan kita ini berapa ratus orang yang terlibat. Kita tak perlu tanam padi, tinggal kita makan. Inilah orang yang kita doakan. Lana kami, lihat ikan ini, kamu tak perlu pergi laut. Tapi tak berapa ramai orang yang terlibat dengan sepotong ikan ini, yang menjalan di laut, yang bawa di pasar. Ini daging, tak perlu piara sapi, piara ayam. Maka semua orang yang terlibat dengan apa yang kita makan itulah yang kita doakan, wa barik lana. Sedangkan tuan-tuan, sehingga saya katakan untungnya orang yang punya kedai makan. Mereka tak menyadari ternyata semua orang yang makan di kedainya mendoakan. Tadi dari kami minum di sana, cucu saya kata baca doa, baca nama barik lana bima razaqtana. Untungnya orang yang punya kedai-kedai runcit makanan, orang yang beli barang-barang makanan di kedainya, biar dia makan, dia akan baca doa. Nah, bagaimana tuan-tuan? Ada kedai di depan kita, kita benci yang punya kedai, kita ceritakan keburukannya, munafik. Dan waktu kita makan, kita doakan dia, karena gula yang kita beli tadi, beras yang kita beli tempat dia, kita doakan dia. Kalau orang paham ini, dia pada siapapun dia tidak berani menghinanya, mencacinya, mengkejinya, karena mereka adalah saudara kita. Itulah ajaran tasawuf. Kadang-kadang kita di pas pandang tak terasa ya. Jiran tetangga, mustahil jiran kita, tetangga kita ada perkara yang kita tidak terlibat bersama dengan. Mungkin satu masa dia balik bawa durian, dia bagi kita durian.
kita menghina. Belum lagi maaf tuan, orang yang menjaga salatnya secara berjamaah dalam masjid. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Coba ingat doa ini. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ya Allah, berilah kesejahteraan kepada kami dan orang-orang saleh. Kami dalam sembahyang kita doakan semua saudara kita yang seagama dengan kita, yang satu Tuhan, satu Al-Quran, satu Nabi. Lepas sembahyang, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hari Jumat, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Itu rukun utama. Tasawuf itu kalau tak baca itu. Ampunilah dosa orang-orang beriman laki-laki, beriman perempuan, Islam laki-laki, Islam perempuan. Bermana kita telah mendoakan semua saudara kita. Maka adakah patut orang itu yang kita hina? Adakah patut orang itu yang kita ceritakan keburukannya? Adakah patut orang itu kita membencinya? Ya Allah, apa Allah kata kepada kita? Itulah rasa yang ada dalam kalbu. Itulah pandangan kalbu yang begitu luas, yang melihat semuanya itu, sehingga menganggap diri kita sama Islam ini satu. Kita bersaudara. Belum lagi kita satu bangsa, belum lagi kita satu suku, belum lagi kita satu keluarga. Seagama kita sudah satu. Tuhan-Tuhan dan korban rahmati Allah. Inilah di akhir zaman yang memecah belah kita. Zaman fitnah. Sedih. Buka saja WhatsApp, ya Allah. Maka beruntunglah, maaf kita balik, orang-orang yang telah dimakbulkan doanya dalam sembahyang, maka dia akan dipertemukan oleh Allah dengan seorang mursyid. Saya pribadi umur 47 tahun saya mendapat talqin bai'ah. Dari saya sekolah sampai umur 47 tahun saya sebagai penceramah, saya sebagai guru mengajar budak-budak mengaji, baca Quran bulan Ramadan sampai hatam 2-3 kali. Tapi hari raya mulut yang baca Quran itu yang mengumpat. Mulut yang membaca tasbih, tahlil, tahmid itu masih mengumpat menceritakan keburukan orang. Sedikit pun tak merasa berdosa dan tak merasa bersalah. Sehingga saya mencari, saya berpikir, karena saya tahu diri saya. Saya baca khutbah hari raya, bila keluar di pintu masjid sudah bercerita dengan kawan, sepulang macam-macam. Kenapa? Ternyata kalimat iman yang ada di dalam dada saya itu diibaratkan sebagai bibit kelapa sawit yang ditanam di ladang. Ini ladangnya. La ilaha itu adalah bibit yang ditanam di ladang ini. Kalau kita ibaratkan kelapa sawit, ada bibit yang kita pungut di jalan, kita tanam berbuah juga. Tapi bibit yang mana yang paling baik? Tentu bibit daripada ahlinya pertanian. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Maknanya bibit yang ada sanadnya, kalimat iman yang bersanad sampai kepada Allah. Itulah milan Nabi. Sehingga ada cerita, masih ada masa 19 menit, oke. Ada cerita dalam beberapa kitab mutabarat, seorang yang sembahyang begitu rajin, begitu hebat, lebih 100 tahun, sajadahnya batu, sehingga batu itu lekuk bekas kepalanya, lekuk bekas tangan, kaki dan lututnya, karena rajinnya sembahyang.
Datang mereka Israel. Dia tanya, apakah kamu datang cabut rohku sampai ajar atau bertamu? Aku datang mencabut roh. Lalu dia berkata, tolong tanya kepada Allah, nanti kalau saya mati di surga tingkat berapa? Maka Allah tahu, Allah dengar. Allah kata kepada mereka, sudah bagi tahu dia tempatnya nanti neraka tingkat 7. Ya Allah, aku salah sujud seperti 100 tahun kepada sampai batunya lekuk. Apa dijawab? Kamu sembahyang bukan untuk aku, tapi untuk makhlukku. Surga itu makhlukku, aku cipta dia sama dengan kamu. Coba tuan-tuan, banding dengan kita, jauh bumi dan langit. Maka saya bertanya kepada Syekh, jadi bagaimana kita kembali kepada Allah? Lalu dia baca ayat yang selalu baca oleh imam, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Kembali dulu kamu kepada Allah. Jangan masuk surga dulu. Irji'i ila rabbiki, kembali kepada Tuhanmu. Bila? Hari ini. Bagaimana kembali? Allah berfirman dalam hadis kursi, ana ma'abdi idza zakarani. Aku bersama hamba aku jika dia ingat aku. Orang yang kembali kepada Allah adalah ingat Allah, hulurul qalbi ma Allah. Waskuruni askurukum, ingatlah kamu kepada aku ingat kamu. Waskuruni wala takfurun, bersyukur kamu jangan kufur. Jadi orang kembali kepada Allah, orang yang ingat Allah. Orang yang bersama dengan Allah, orang yang mengingat Allah. Bahkan Allah wa'alakum inama kuntum, aku bersama kamu di mana saja kamu berada. Nahnu aqrabu min hablil warid, aku lebih dekat daripada urat lehermu. Kalau kamu, kata beliau, sudah kembali kepada Allah, bersama Allah, apa Allah kata? Wadkhuli bi ibadi, masuklah dalam kamu dalam golongan hamba-hambaku. Orang-orang yang diakui oleh Allah sebagai hambanya, bukan orang yang mengaku-ngaku sebagai hamba. Siapa mereka? Minan nabi was-siddiqin was-syuhada was-shalihin. Itulah mursyid. Nah, bila kita dikatakan paduli bi ibadi, kembalilah kamu dalam golongan hamba-Ku, maka tentu orang yang dikatakan itu orang diakui oleh Allah sebagai hambanya. Baru wadkhuli jannati, pergilah kamu masuk surga bersama. Saya tadi masuk hotel, saya bawa kunci, contohnya banyak, kunci bag, kunci segala macam. Kalau saya masuk bilik, tak boleh. Mesti jumpa dulu dengan yang punya hotel. Baru yang punya hotel bagi kunci, barulah buka bilik. Siapa punya surga? Allah. La ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha itu adalah kunci surga. Tapi kunci itu dari mana, tuan-tuan? Adakah tuan-tuan sudah mengambil kunci daripada Allah? Maka beruntunglah orang yang telah mengambil kunci daripada Allah. Yaitu kalimat la ilaha yang ditanamkan di dada kita, yang punya sanad sampai pada Rasulullah, tebus jibril pada Allah. Itulah kuncinya. Maka itulah la ilaha yang miftahul jannah. Karena waktu sudah masuk, maka kita sampai sini kan dulu. Mohon ampun dan maaf atas silap dan salah. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi satu buat kajian bagi para jemaah untuk sama-sama berpikir apakah doa kita sudah dimakbulkan. Minta jalan yang lurus itu
Apakah kita sudah menjadi ahli zikir? Apakah kita sudah punya mursyid? Maka beruntunglah karena orang sudah punya mursyid. Itu dikatakan oleh Allah nanti padhuli bi ibadi. Maka bila sudah bersama mereka, ajiba rabbuna min qaumin yuqaluna bis salasil. Hadis riwayat dari Imam Ahmad, Bukhari dan Abu Daud, Abu Hurairah. Allah takjub nanti di akhirat. Ada satu kaum yang diikat dengan rantai, lalu dengan silsilah, lalu ditolak dalam surga. Lalu apa kata? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Pergilah kamu beramai-ramai dalam surga bersama mursyid, musilsilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.